Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore. Jumpa lagi bersama saya Wahyu Ediandoko di channel tutorial Tescom IQ. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita memfungsikan sebuah rumus formula pada program Microsoft Excel, yaitu bagaimana cara 4 cara memfilter data dengan rumus formula yang ada pada sheet ke-69. Seperti apa tutorialnya? Tonton terus videonya, jangan kemana-mana, tonton sampai selesai. Namun sebelum kita lanjut pada tutorial kali ini, jangan lupa subscribe terlebih dahulu serta aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke, langsung saja pada tutorial kali ini kita eksekusi berkenaan dengan 4 cara memfilter data pada program Microsoft Excel. Kita buka program Excelnya, silakan kalian simak, kalian pahami, kalian pelajari. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Baik, di sini kita akan membahas 4 cara memfilter data sesuai kriteria yang ada pada sheet ke-69. Pada tutorial sebelumnya kita telah membahas, yaitu bagaimana cara menghitung top 10 poin tertinggi yang ada pada sheet ke-68. Oke, daripada lama-lama langsung saja kita eksekusi berkenaan dengan 4 cara memfilter data sesuai kriteria. NTX Production. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore. Jumpa lagi bersama saya Wahyu Ediandoko di channel tutorial Tescom IQ. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita memfungsikan sebuah rumus formula pada program Microsoft Excel, yaitu bagaimana cara 4 cara memfilter data dengan rumus formula yang ada pada sheet ke-69. Seperti apa tutorialnya? Tonton terus videonya, jangan kemana-mana, tonton sampai selesai. Namun sebelum kita lanjut pada tutorial kali ini, jangan lupa subscribe terlebih dahulu serta aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke, langsung saja pada tutorial kali ini kita eksekusi berkenaan dengan 4 cara memfilter data pada program Microsoft Excel. Kita buka program Excelnya, silakan kalian simak, kalian pahami, kalian pelajari. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Baik, di sini kita akan membahas 4 cara memfilter data sesuai kriteria yang ada pada sheet ke-69. Pada tutorial sebelumnya kita telah membahas, yaitu bagaimana cara menghitung top 10 poin tertinggi yang ada pada sheet ke-68. Oke, daripada lama-lama langsung saja kita eksekusi berkenaan dengan 4 cara memfilter data sesuai kriteria. Baik, pada tutorial sebelumnya kita sudah pernah membahas bagaimana cara kita memfilter data berdasarkan kriteria tanggal. Kali ini kita akan mengulas kembali dan kita akan menambahkan sedikit bagaimana cara memfilter data sesuai dengan kriteria. Oke, langsung saja daripada lama-lama. Di sini yang
langkah yang pertama ini kita akan membahas cara memfilter data berdasarkan kriteria tanggal. Oke, untuk langkah yang awal di sini kita akan untuk nomor urutnya di sini kita hapus saja. Di sini kita langkah yang pertama ini kita referensikan rumus sama dengan di sel ini itu sama dengan sel C6 hingga sampai dengan sel C1005. Kemudian kita kunci, dan untuk ini juga kita kunci. Kita buat persamaan logikanya terlebih dahulu. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita beri tutup kurung, dan di sini juga kita tutup kurung untuk persamaan logikanya. Kemudian kita bagikan dengan logika itu sendiri. Dari sel ini kita bagi dengan logika itu sendiri. Kita paste di sini. Oke, langkah selanjutnya di sini kita kalikan dengan fungsi row itu sendiri. Dari sel row itu sendiri. Dari sel C6 hingga sampai dengan C yang terakhir, yaitu datanya sebanyak 1000 hingga sampai dengan C1005. Kemudian kita tutup kurung dan kita enter, maka hasilnya adalah div. Untuk menampilkan format tanggal, untuk mengurutkan nilai tersebut, kita drag ke bawah hingga sampai yang terakhir. Saya kira cukup sekian saja. Oke, untuk menghasilkan di sini nilai div, kita samakan dengan fungsi, atau kita urutkan data angka tersebut dari yang terkecil hingga ke yang tertinggi. Caranya kita fungsikan sebuah rumus agregat. Kemudian di sini kita buka kurung, dan untuk option di sini kita pilih yang small, karena nantinya data tersebut akan kita urutkan dimulai dari yang terkecil hingga tertinggi. Kemudian titik koma. Ini untuk function numbernya, untuk perintahnya adalah function number pada rumus agregat. Kemudian titik koma, yaitu opsi. Pada opsi di sini kita pilih opsinya yaitu error value, dan untuk error value-nya kita pilih yang 6. Kemudian titik koma. Oke. Selanjutnya di sini untuk array. Untuk array di sini persamaan logikanya kita jadi pada rumus agregat kita jadikan array. Sehingga untuk K-nya kita beri pemisah argumen. Untuk K-nya di sini kita fungsikan sebuah rumus row. Dan untuk row itu sendiri referensinya kita ambil sel yang paling atas ini. Kemudian kita enter lagi, dan di sini datanya kita ulangi. Kita ambil di sel mana saja, bebas, saya ambil yang di sel G1, kemudian kita enter. Oke, tanggal tersebut akan diurutkan dimulai dari yang terkecil, yaitu dimulai dari 8, 25, artinya 8 ini ada pada nomor urut ke-8.
8 ya. Dari 1, 2, 3, 4. Nah, ini pada nomor urut ke-8, pada sel baris ke-8. Kemudian pada sel baris ke-25. Maksud daripada row itu sendiri, ini sel 25, tanggal 2 bulan 1 2022. Oke, setelah demikian, selanjutnya kita akan menampilkan format tanggalnya, yaitu berupa general. Caranya kita fungsikan sebuah rumus indeks. Kemudian untuk array di sini kita ambil dari sel, karena kita akan mengambil berdasarkan kriteria tanggal, maka array pada data tersebut ada pada kolom C, dimulai dari kolom C1 hingga sampai dengan yang terakhir, yaitu C1005, dan kemudian kita kunci sehingga arraynya terletak pada kolom C1 hingga C1005. Yang jelas pada rumus indeks harus dimulai dari sel yang pertama pada kolom C hingga sampai data yang terakhir, yaitu C1005. Kemudian untuk rumus agregat kita jadikan pada rumus indeksnya, kita jadikan sebuah row number. Dan untuk kolom number kita kosongkan saja, kita abaikan saja, kemudian kita enter dan kita enter kembali. Oke, sehingga akan tampil seperti ini. Dan kita tarik ke bawah rumusnya. Oke, saling ini juga kita tarik ke bawah rumusnya. Setelah itu formatnya tinggal kita ubah, yaitu dalam bentuk format tanggal, yaitu date. Kemudian kita pilih tanggal yang ini saja ya. Oke, kemudian kita cek, maka format tanggalnya akan berubah seperti ini. Langkah selanjutnya, di sini ada rumus yang lebih, yaitu karena lebih dia akan menampilkan nilai error dan errornya 6. Untuk mengatasi nilai error tersebut, kita fungsikan sebuah rumus if error. Dan kita kosongkan saja, kemudian kita enter dan kita enter kembali untuk menghilangkan fungsi yang rumus yang error, dan kita tarik ke bawah. Oke. Nah, untuk mengisi daftar nama barang, rumusnya tinggal kita copy paste saja dan kita letakkan pada nomor urut. Dan karena di sini adalah nomor urut, maka indeksnya kita ubah dari sel ini untuk nomor urut dari B1 hingga sampai yang terakhir pada rumus indeks. Kemudian kita enter. Oke. Oke, kita sudah mendapatkan nomor urutnya. Kemudian kita akan menampilkan nama barang. Untuk menampilkan nama barang tinggal kita tarik rumusnya saja ke samping kanan. Oke, di sini untuk indeks kita ubah. Kita rubah untuk rumus indeksnya di sini, yaitu pada kolom nama barang dimulai dari sel D1 hingga sampai dengan yang terakhir. Dan kita kunci, kemudian kita enter. Oke, kita telah mendapatkan pada nomor urut ketiga, yaitu barang 2. Sudah benar.
barang 2 kemudian tinggal kita tarik ke bawah. Dan pada nomor urut ke-20 adalah barang 7. Sudah benar, sudah sesuai dengan kriteria tanggalnya untuk nama barang. Kemudian di sini untuk harga, untuk menampilkan daftar harga, indeksnya kita rubah pada kolom nama barang dimulai dari sel D1 hingga sampai yang terakhir sel D1005. Kemudian kita enter. Kemudian maaf, di sini dimulai dari sel E1 ya. Dimulai dari sel E1 hingga sampai dengan sel E1005 untuk daftar harga. Kita tarik ke samping kanan. Dan untuk formatnya di sini kita ubah pada format general. Dan kita tarik ke bawah dan kita beri accounting yang seperti ini. Oke, sudah sesuai. Pada tanggal 2 bulan 1 barang 2 daftar harganya adalah 318. Dan untuk bulan Januari barang 7 yaitu 173.000. Sudah benar, sesuai dengan kriteria tanggal. Oke, selanjutnya akan kita lanjutkan bagaimana cara kita memfilter data, yaitu berdasarkan kriteria rentang tanggal. NTX Production. Selanjutnya yaitu kita akan memfilter data berdasarkan kriteria rentang tanggal. Nah, pada pembahasan sebelumnya sudah pernah kita bahas, yaitu pada sheet ke-61 bagaimana cara kita memfilter data berdasarkan kriteria rentang tanggal. Kali ini kita akan membahas kembali atau mengulas kembali berkenaan dengan bagaimana cara kita memfilter data berdasarkan kriteria rentang tanggal. Nah, sebelum kita melanjutkan dengan rumus formula tersebut, kita membuat tabel bantunya pada di luar tabel yang ada pada kolom U ini. Kita akan membuat tabel bantunya dengan cara mereferensikan sebuah rumus formula. Caranya yaitu kita ketikkan rumus sama dengan sel S3 yaitu tanggal 1 itu jika nilai tersebut lebih dari sama dengan M7 maka hasilnya adalah false. Yang seharusnya data tersebut pada sel kolom U ini kita seharusnya nilainya adalah true. Nah, untuk mendapatkan nilai true, karena pada tanggal di sel S3 ini tanggal 1 ini lebih kecil daripada sel 7, pada sel M7 maka nilainya adalah false. Yang seharusnya adalah nilai true. Untuk mendapatkan nilai true maka logikanya di sini kita rubah yaitu kurang dari sama dengan M7. Kemudian kita enter. Sehingga nilainya adalah true. Kemudian kita tarik, semuanya nilainya adalah true dan ada beberapa yang nilainya adalah false. Dan untuk logika persamaan logikal yang kedua di sini kita ketikkan logikanya yaitu kebalikan dari logika yang pertama, yaitu lebih dari, yaitu pada tanggal akhir ini itu lebih dari sel yang ada pada M7, kemudian kita enter, maka nilainya akan menghasilkan nilai true juga. Dan kemudian kita tarik ke bawah. Selanjutnya pada kolom 3 ini
Pada kolom yang ketiga ini, di sini kita akan membuat persamaan logikanya, yaitu kita memfungsikan sebuah rumus logika if. Untuk logical test yang pertama di situ kita buka kurung sebanyak 2 ya. Karena logical test yang pertama kita persamaan dari sel U7 kita bagi dengan logical yang U7, kita buat persamaan kita bagi dengan sel V7. Kemudian kita tutup kurung, itu lebih dari 0, maka value if true-nya nantinya kita akan menghasilkan nilai row itu sendiri yang ada pada sel referensinya, yang ada pada sel U7. Kemudian kita tutup kurung dan kita beri tanda pemisah argumen. Untuk value if false-nya kita akan menghasilkan nilai value saja ya, value seperti ini, dan kita enter dan hasilnya adalah 7. Oke, kita tarik ke bawah. Oke, nah cara membacanya seperti ini. Jika nilai true itu persamaannya sama dengan true, maka nilainya adalah 7. Jika true sama dengan true, maka itu terletak pada baris ke-9. Nah, ini baris ke-9 pada sel baris ke-9, dan ini terletak pada baris ke-7. Sedangkan yang ini terletak pada baris ke-18 dan yang ini 19. Oke, setelah demikian kita akan urutkan data tersebut yang ada angkanya ini. Yang ini pada kolom W ini kita urutkan dengan fungsi rumus agregat. Oke, kemudian untuk rumus agregat itu sendiri, pada function number kita pilih, karena kita akan mengurutkan data tersebut dimulai dari yang terkecil hingga tertinggi, maka kita fungsi numbernya kita pilih yang small saja, dan kita beri pemisah argumen. Dan untuk option di sini kita pilih ada option error value, dan untuk error value-nya kita pilih yang 6 saja. Kemudian untuk array, di sini kita dimulai dari sel ini ya, W7 hingga sampai yang sel terakhir, dan kita kunci. Kemudian kita tutup kurung. Untuk K-nya yang ini adalah array, dan untuk K-nya kita ambil fungsi row saja, dan untuk row-nya kita ambil referensi di baris yang paling pertama, yaitu pada sel W1. Bebas, terserah kalian pilih yang mana saja, yang penting pada baris yang pertama, pada sel baris yang pertama. Kemudian kita enter dan kita enter kembali, maka hasilnya adalah seperti ini. Dia akan menghasilkan tanggal, format tanggal. Kemudian di sini kita indekskan saja supaya dapat menghasilkan tanggal sesuai dengan tanggal yang ada pada sel ini, pada sel M7. Untuk menghasilkan nilai M7, maka indeksnya kita ambil dimulai dari sel yang ini kita beri, oke, kita ulangi di sini kita hapus. Di sini indeksnya
Untuk array kita ambil dimulai dari sel M1 pada kolom tanggal hingga sampai M yang terakhir yaitu M1006 dan kita kunci. Kemudian kita titik koma. Untuk array ini pada kolom tanggal kita jadikan array, dan pada row number kita fungsi agregat kita jadikan sebagai row number pada rumus indeks. Dan kemudian untuk kolom numbernya kita kosongkan saja, kita abaikan dan kita enter. Oke. Dan kita tarik ke bawah. Kemudian rumus tersebut kita pindahkan ke kolom R. Sini. Oke. Supaya dapat nantinya supaya kita tidak bergantung pada tabel yang ada pada kolom X ini. Kemudian kita enter. Oke. Dan untuk kolom X ini kita hapus. Oke, selanjutnya supaya di sel U dan sel kolom U dan V ini dapat kita hapus, maka di sel U dan V kita pindahkan pada rumus yang ada pada kolom W ini. Namun sebelum kita pindahkan pada kolom W supaya dapat kita hapus, maka pada sel M7 kita rubah terlebih dahulu. Di sini kita ambil dimulai dari sel M7 hingga sampai dengan M1006, sehingga rumus tersebut nantinya akan berubah menjadi rumus array, dan kemudian kita enter. Dan di sini juga pada sel M7 kita rubah pada persamaan logikanya, kita rubah dari M7 hingga sampai dengan M1006, dan kemudian kita enter. Dan kita tarik ke bawah. Oke. Selanjutnya di sini rumusnya kita copy saja. Dan kita enter kembali dan kita pindahkan pada rumus yang ada pada kolom W. Untuk rumus logical if pada sel U7 kita pastekan di sini. Untuk persamaan logikal yang pertama kita pastekan di sini. Dan kita tutup kurung. Oke. Selanjutnya di sini kita beri tutup kurung, buka kurung, dan kemudian kita enter. Dan untuk logical yang ada pada kolom V ini kita pindahkan, dan kita pindahkan ke rumus yang ada pada kolom W. Pada persamaan logikal V7 kita pindahkan pada persamaan logikal yang ada pada kolom V7, dan kemudian kita enter. Oke. Selanjutnya di sini supaya setelah itu pada kolom V ini kita hapus saja supaya dapat kita pahami. Ini row U7. Row U7 ini kita pindahkan row di sel M7 ini, dan kemudian kita enter. Oke. Setelah kita pindahkan, kita tarik ke bawah, dan ini bisa kita hapus. Oke. Setelah kita hapus, di sini rumusnya pada rumus logical if kita pindahkan ke rumus yang ada pada yang sudah kita pindahkan ke sini, yaitu pada rumus indeks. Pada rumus indeks untuk row number ini pada rumus agregat, pada array yang ini kita
rumus yang ada di kolom U ini kita pindahkan ke array pada rumus agregat dan kita pastikan di sini. Oke, selanjutnya pada kolom M7 ini kita row-nya dimulai dari M7 hingga sampai dengan M1006 dan kemudian kita kunci, dan selanjutnya row yang U1 kita pindahkan ke M1 dan kemudian kita fungsikan tombol JST yaitu Ctrl Shift Enter. Oke, sehingga akan tampil tutup dan buka kurungnya seperti ini. Oke, langkah selanjutnya tinggal kita tarik ke bawah untuk rumusnya. Oke, selesai. Oke, di sini sudah sesuai tanggal mulai dan tanggal berakhirnya tanggal 1 sampai tanggal 5. Kita tes, kita rubah pada batas akhirnya yaitu tanggal 10. Maka batas akhirnya sampai dengan tanggal 10 di sini ada sebanyak sekitar berapa ya? Ini sampai dengan ada datanya sebanyak 272. Oke, di sini ada sisa data yang nilainya masih menghasilkan nilai error dan errornya 6. Maka untuk mengatasinya bisa kita fungsikan sebuah rumus logikal if error. Dan di sini untuk menghilangkan fungsi error kita fungsikan JSE dan kita enter kembali. Dan kita tarik, maka nilai error yang errornya adalah 6 maka akan berubah menjadi kosong. Oke. Selanjutnya di sini supaya dapat kita pahami, maka rumusnya di sini kita tarik ke samping kanan untuk menampilkan nama barang. Untuk menampilkan nama barang di sini pada kolom indeks, pada rumus indeks, rumus array-nya kita pindahkan dari sel ini ya, N1 hingga sampai dengan yang terakhir N1006 dan kita kunci dan kita fungsikan tombol JSE sehingga dia akan berubah menjadi barang 10. Kita cek pada tanggal 3 bulan 1 yaitu barang 10. Dan untuk daftar harga di sini juga pada rumus indeks, pada rumus formula array indeks, kita pindahkan ke dari sel N01 hingga sampai yang terakhir yaitu O1006 dan kemudian kita kunci, kita fungsikan tombol JSE. Oke, sehingga harganya Oke, ini untuk menampilkan daftar harga karena di sini adalah formatnya berupa format tanggal, maka kita rubah dengan format general sehingga akan menampilkan 250.000 dan kita tarik ke bawah. Oke, dan kita copy paste kembali dan kita nomor urutnya juga kita rubah supaya ketika kita nantinya ingin mengetahui terletak pada nomor urut keberapa, maka pada kolom indeks kita geser, kita rubah pada nomor urut dari sel L1. Oke, kemudian kita kunci dan kita Ctrl Shift Enter. Jangan lupa karena di sini adalah berupa rumus formula array, perlu kita menggunakan tombol JSE. Ini L1 sudah benar dan sudah benar. Oke, untuk formatnya karena di sini adalah format date, kita rubah ke format general.
dan kita tarik ke bawah. Oke. Kita cek di sini, ini juga barangnya kita tarik. Oke. Pada barang kedua, pada rentang tanggal 2 bulan 1 2022, ini adalah barang kedua, terletak pada nomor urut ketiga. Kita cek nomor urut ketiga. Barang 2 sudah benar 318. Sorry. Ini barang 8. Oh, sorry, ini ya. Barang 2. Oh, ini ya, barang 2 318 sudah benar ya. Dan ini formatnya kita rubah ke format accounting, dan ini bisa kita hapus. Oke, selesai untuk bagaimana cara kita memfilter data berdasarkan kriteria rentang tanggal. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke rumus yang selanjutnya, bagaimana cara kita memfilter data berdasarkan kriteria apa saja ya, bebas, bisa menggunakan kriteria berupa teks atau angka juga bebas. Di sini datanya yang akan kita contohkan nantinya, yaitu kita akan memfilter data tabungan siswa berdasarkan kriteria kelas. Maka untuk melanjutkan kita gulir ke samping kanan. NTX Production. Oke, selanjutnya akan kita lanjutkan ke fungsi rumus formula yang selanjutnya, yaitu di cara yang ketiga, yaitu bagaimana cara kita memfilter data pada cara yang ketiga, yaitu berdasarkan kriteria kelas. Namun sebelum kita membuat rumusnya, maka kita untuk mengurangi kesalahan, kita buat data validasi terlebih dahulu di sini. Di sini karena saya sudah membuat data validasi, jadi tinggal kita pilih saja untuk data validasinya. Untuk membuat cara membuat data validasi, silakan kalian cek pada video sebelumnya. Oke. Karena di sini saya telah membuat data validasi, maka langkah selanjutnya kita akan membuat rumusnya terlebih dahulu di sini, yaitu kita fungsikan sebuah rumus formula CONIF. Sama dengan CONIF. Oke. Untuk rank yang biasanya yang digunakan adalah rank kriterianya terlebih dahulu yang kita ambil. Kemudian baru kriterianya. Karena di sini kita karena kita nantinya rumus tersebut akan kita tarik ke bawah dan kita kolaborasikan dengan rumus-rumus yang lainnya. Maka di sini rank kriterianya kita rubah dengan kriteria. Jadi untuk ranknya kita ambil kriteria yang ada pada sel AH5 dan kemudian kita kunci. Setelah kita kunci seperti ini, kemudian kita beri tanda pemisah, dan untuk kriterianya baru kita ambil kriteria ranknya. Kemudian kita kunci dan kita enter. Sehingga tampilannya akan menghasilkan nilai kosong. Oke.
kalau rumus tersebut kita tarik ke bawah, oke, kita tarik ke bawah di sini, maka yang terjadi akan menampilkan angka 0 dan 1. Nah, di sini untuk angka 1 pada kriteria kelas 7A di sini, ini jika kosong maka kelas 7A di sini pada baris yang ke-7 pada nomor urut 1 datanya kosong ya. Jika 1 maka data kelas 7A di sini ada 1. Nah, setelah demikian, selanjutnya kita akan kolaborasikan dengan fungsi rumus logical if. Oke, rumus formula if. Sehingga rumus conif kita jadikan pada rumus logical if, kita jadikan sebagai perintah logical test. Kita perintahkan sebagai logical test. Kemudian di sini titik koma, untuk value if true-nya kita row-kan saja. Oke, seperti ini. Dan untuk referensinya kita, karena di sini yang kita ambil adalah nomor urut berdasarkan kriteria kelas 7A, maka kita ambil referensinya dari sel Z7 hingga sampai dengan Z666. Dan kemudian kita kunci. Setelah itu kita akhiri dengan tutup kurung, dan untuk logical value if false-nya kita row-kan itu kita row-kan kembali, atau kita row-kan dengan logical row itu sendiri, yaitu dari sel ini ya, ini tinggal kita copy paste saja rumusnya. Oke, dan kita paste di sini. Kemudian setelah demikian, di sini kita pada row kita kolaborasikan dengan fungsi rumus match, sehingga rumus match pada rumus logical if ini, rumus match kita jadikan sebagai value if true, dan row kita masukkan pada fungsi rumus match, dan row yang pertama kita jadikan sebagai referensi lookup value pada rumus match, dan untuk row yang kedua kita jadikan sebagai lookup array. Dan langkah selanjutnya tinggal kita enter. Untuk match tipenya kita abaikan saja dan kita enter. Oke, sehingga menghasilkan tanda pagar seperti ini. Langkah selanjutnya di sini kita karena di sini match ini pada rumus formula logical if masuk pada value if true, maka untuk value if false-nya kita kosongkan saja dan kemudian kita enter. Oke, sehingga nilainya akan menghasilkan nilai kosong. Setelah demikian, di sini untuk mengurutkan berdasarkan kriteria kelas tersebut, maka kita fungsikan sebuah rumus small di sini ya, small. Oke, untuk array-nya, sehingga rumus logical if kita jadikan sebuah rumus array, dan untuk k-nya kita rows-kan saja. Titik koma. Oke. Untuk k-nya kita rows-kan saja ya. Dan untuk rows-nya di sini kita mulai dari sel AG6, AG7 ya. AG7 hingga sampai dengan AG7. Dan pada AG7 di sini untuk barisnya kita kunci dengan lambang dollar. Dan untuk AG yang kedua pada kolom kita kunci
Jadi dan baris dan kolomnya juga kita kunci. Kemudian untuk rows-nya kita akhiri dengan tutup kurung, dan sehingga pada rumus small ini, karena rumus formula tadi ini sudah kita kolaborasikan dengan fungsi rumus small, dan untuk logical if rumusnya sudah kita jadikan sebagai rumus array, dan untuk K-nya adalah rows. Maka daripada itu jadi rumus tersebut sudah masuk pada rumus formula array. Karena di sini adalah rumus formula array, maka kita fungsikan tombol JSE, yaitu Ctrl Shift Enter, dan kita yes, dan kita tarik ke bawah. Oke, sehingga nomor yang berdasarkan kriteria kelas 7A nomor urutnya terletak pada nomor 514. Kita cek kelas 5 yaitu kelas 7A, dan 14 ini terletak pada kelas 7A yaitu nomor urut 14, sudah sesuai ya. Oke, di sini masih ada yang terakhir, itu adalah 655. Di sini ada tanda pagar seperti ini. Ini adalah nilai error, dan errornya adalah 6. Untuk mengatasi nilai error tersebut, maka kita fungsikan sebuah rumus formula if error. Oke, dan di sini kita kosongkan saja. Kemudian kita fungsikan tombol JSE, dan kita yes, dan kita tarik ke bawah rumusnya. Oke, selesai, kita cek. Nah, sehingga nilai yang berupa nilai error pagar tadi, nilai error 6, akan menghasilkan nilai kosong seperti ini. Oke, setelah itu selanjutnya untuk data untuk menampilkan nilai ID di sini dan nama dan seterusnya, kita fungsikan sebuah rumus logical if. Rumus VLOOKUP. Lookup value-nya kita arahkan ke nomor urut yang ini. Dan untuk tabel array kita blok data tabel array-nya yang ada pada data tersebut, pada tabel tersebut, dan kita kunci. Dan untuk nomor ID di sini terletak pada kolom yang kedua, maka full index number-nya yaitu kolom yang kedua, dan rank lookup-nya yaitu kita false atau exact match saja, dan kemudian kita enter, dan kita tarik ke bawah. Oke, data nomor ID-nya sudah tampil seperti ini. Kita pertebal, oke, seperti ini, supaya dapat supaya jelas tulisannya ya, untuk fontnya supaya jelas. Dan untuk rumus VLOOKUP ini menghasilkan nilai error NA untuk datanya yang kosong. Untuk mengatasi nilai error dan nilai errornya NA, kita fungsikan sebuah rumus if error. Oke, seperti ini, dan kemudian kita enter, dan enter kembali, dan ini kita tarik ke bawah. Oke, selesai. Langkah selanjutnya di sini tinggal rumusnya tinggal kita tarik ke samping kanan. Oke, dan untuk kolomnya ini kita kunci dengan lambang $, dan kita tarik ke samping kanan. Oke, dan ini kita hapus, dan ini kita rubah ke kolom yang 3, dan kita enter. Oke, sudah berubah berdasarkan nama. Dan yang ini juga kita hapus untuk kolomnya, dan ini kita rubah ke 4, enter. Ini juga kita hapus, untuk kolomnya kita hapus, dan ini kita rubah menjadi 5.
dan kita enter. Ini juga kita hapus untuk kolom pada lookup value, kita hapus lambang dollarnya, dan di sini kita rubah 6 untuk saldo. Oke, selesai. Dan ini bisa kita tarik rumusnya ke bawah. Oke, selesai. Dan yang ini formatnya kita rubah ke accounting seperti ini, dan yang ini kita beri rata tengah. Oke, selesai. Cukup sekian untuk rumus bagaimana cara kita memfilter data berdasarkan kriteria kelas. Untuk selanjutnya kita akan melanjutkan ke rumus yang terakhir, yaitu bagaimana cara kita memfilter data. Untuk melanjutkan, tinggal kita kulik ke samping kanan. NTX Production. Oke, selanjutnya akan kita lanjutkan ke fungsi rumus formula yang selanjutnya, yaitu dengan memfungsikan sebuah rumus formula search dan rumus formula-formula yang lainnya, yaitu dengan fungsi yang terakhir bagaimana cara kita memfilter data. Sebelum kita mengetikkan sebuah rumus formulanya, kita di sini kita masuk pada menu data dan data validasi. Kita any value, kemudian kita list, dan source-nya kita arahkan ke sebelah kanan, dan di sini kita ambil data list datanya, kemudian kita enter dan kita cek plus 7A, sehingga list datanya akan tampil seperti ini. Oke, selesai. Dan setelah kita membuat list data, kemudian kita akan menampilkan nomor ID berdasarkan kriteria kelas 7A. Caranya, kali ini kita akan mengkolaborasikan fungsi rumus search. Dan untuk find text, nya kita di sel AX7, kemudian AX5, kemudian kita kunci, dan white text-nya yaitu kelas berdasarkan kriteria kelasnya yang kita ambil, kemudian kita enter. Oke, setelah kita enter akan menampilkan nilai value. Nah, untuk mengatasi value tersebut, kita buat persamaan logikanya. Di sini kita bagi search itu sendiri. Oke, setelah kita bagi dengan search itu sendiri, kemudian kita kalikan dengan fungsi rumus row itu sendiri, yaitu berdasarkan kriteria kelas. Dan kita kunci, dan kemudian kita enter kembali. Oke, sehingga akan menghasilkan nilai value. Dan untuk mengatasi value tersebut, kita fungsikan sebuah rumus formula if error, dan kemudian kita kosongkan saja ya, dan kemudian kita enter, maka hasilnya akan menghasilkan nilai errornya akan menghasilkan nilai kosong. Selanjutnya yaitu kita kolaborasikan dengan rumus small, sehingga rumus if error ini rumus if error tersebut akan dijadikan sebagai array pada rumus small. Kemudian untuk k-nya di sini kita fungsikan rumus row, dan row-nya kita ambil di sel A1 di baris yang pertama dan kolom yang pertama. Kemudian kita akhiri dengan tutup kurung,
dan kita enter kembali. Oke, sehingga menghasilkan seperti ini. Dia akan menghasilkan nilai error kembali, yaitu errornya adalah value. Langkah selanjutnya yaitu di sini kita fungsikan sebuah rumus indeks untuk mengambil nomor ID-nya, untuk menampilkan nomor ID. Untuk menampilkan nomor ID kita ambil dimulai dari sel AKI 1 hingga sampai dengan data yang terakhir, yaitu AKI 666. Dan untuk barisnya saja yang kita kunci. Di sini kita kunci. Ini juga barisnya kita kunci karena rumus tersebut nantinya akan kita pindahkan ke untuk data-data yang lainnya. Dan pada row di sini kita pada kolomnya kita kunci untuk kolomnya. Dan sehingga rumus array rumus tersebut rumus small yang tadi ini kita beri tanda pemisah terlebih dahulu. Untuk array yaitu berdasarkan nomor ID yang ada pada kolom AKI, dan sehingga row number untuk small kita jadikan sebagai row number, dan kemudian untuk kolom numbernya kita abaikan saja, kemudian kita ini akan menghasilkan nilai value kalau kita menggunakan tombol enter. Karena di sini berupa rumus formula array, maka kita memfungsikan sebuah tombol JSE, Control Shift Enter. Maka hasilnya akan menampilkan nomor ID-nya. Kemudian tinggal kita tarik ke bawah rumusnya. Oke, saya cukup sekian. Kebanyakan ya. Oke, kebanyakan. Oke, dan sisanya di sini karena pada kelas 7A ini ada yang kosong di bawahnya, dia akan menghasilkan nilai error dan errornya adalah 6. Untuk mengatasi nilai error tersebut maka kita fungsikan bisa kita gunakan rumus if error. Dan di sini kita kosongkan saja, jika error maka kita kosongkan saja. Kemudian kita fungsikan kita ulangi. Untuk mengatasi nilai error kita di sini menggunakan fungsikan rumus if error, dan jika nilai tersebut adalah error maka kita kosongkan saja. Kita fungsikan tombol JSE, kemudian kita enter kembali dan kita tarik rumusnya ke bawah. Oke, yang semula nilainya adalah error dia akan berubah menjadi nilainya adalah kosong. Kemudian di sini datanya tinggal kita tarik ke samping kanan rumusnya. Oke, maka dia akan berubah sesuai dengan datanya. Dan untuk ini tinggal kita copy paste untuk nomor urutnya. Kita beri rata tengah dan kita tarik rumusnya ke bawah. Kita tarik semua rumusnya, kita blok dan kita tarik ke bawah. Oke. Di sini fungsi rumus formula, bagaimana cara kita memfilter data dengan fungsi rumus formula search. Kemudian dimulai dari yang pertama, kita coba kita tes untuk tanggalnya, kita di sini kita rubah tanggal 3, maka dia juga akan berubah sesuai dengan tanggal yang kita rubah. Nah, di sini. Ini ya. Kalau misalkan kita rubah dengan tanggal 5, maka ini memfilter data berdasarkan kriteria tanggal. Kalau berdasarkan kriteria rentang tanggal, di sini kita geser ke kanan untuk rumus yang kedua. Misalkan di sini hingga sampai dengan tanggal 5 misalkan. Maka secara otomatis dia akan
memfilter datanya hingga sampai yang paling bawah. Oke, sudah sesuai untuk barang 10, sudah sesuai nih. Pada tanggal 3 bulan 1 barang 10 sudah benar. Dan nomor urut ketiga di sini barang nomor urut ketiga barang 2 sudah benar, ini barang 2 nomor urut ketiga. Dan ke-12 di sini barang 8 sudah benar, 8 dan 88.000. Untuk kriteria rentang tanggal, filter data berdasarkan kriteria rentang tanggal. Selanjutnya kita akan di cara yang ketiga ini memfilter data berdasarkan kriteria kelas. Kita coba dengan list data. Kita rubah dengan kelas 7B. Kelas 7B di sini akan berubah. Oke, ini untuk kelasnya akan berubah, kelas 7B. Kita filter lagi datanya. Oke, dia akan berubah. Oke, untuk yang terakhir kita tes di sini. Kita yang keempat ini kita beri tanda caranya untuk menandai data yang kita filter datanya. Kita beri tanda, kita masuk pada menu conditional formatting, kemudian pilih new role. Kemudian pilih use a formula. Dan kita ketikkan rumus seperti ini sama dengan di sel ini itu sama dengan sel yang ada di ini ya. Untuk barisnya kita hapus. Untuk barisnya kita hapus, untuk kuncinya kita sisakan untuk mengunci kolomnya saja. Kemudian kita pilih format, dan untuk filenya kita pilih ini ya, kita sesuaikan saja. Kita beri warna kuning saja. Kuningnya ini ya. Kemudian kita klik OK. Dan kita OK kembali. Nah, di sini akan ditandai. Kalau kita rubah, coba tes kita rubah ke kelas 7B. Dannya filter akan berubah ke kelas 7B dan dia akan diberikan tanda. Tandanya adalah tanda kuning. Dimulai dari nomor urut 42. Kita cek nomor urut 42. Kita coba kita rubah kembali ke kelas 7D. Oke, untuk kelas 7D di sini akan diberikan tanda pada nomor urut ke-13, dan untuk data yang kita filter dia juga ikutan berubah. Oke, saya kira cukup sekian untuk tutorial pada sore hari ini, bagaimana cara kita mengolah data pada program Microsoft Excel, khususnya yaitu bagaimana cara kita memfilter data dengan memfungsikan sebuah rumus formula. Di sini ada 4 cara yang sudah kita bahas. Mudah-mudahan pada tutorial kali ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebuah referensi bagi kalian yang ingin mempelajarinya. Dan bagi kalian yang masih bingung bagaimana cara memfilter data pada program Microsoft Excel ini, bisa meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah nanti kita akan bahas sama-sama dan kita pelajari bersama-sama berkenaan dengan rumus formula tersebut. Dan perlu saya ingatkan kembali bagi kalian yang baru menemukan channel ini dan belum berlangganan, silakan klik tombol subscribe serta aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan bagi kalian yang sudah berlangganan atau klik subscribe, silakan kepoin channel ini, karena di channel ini kita telah bahas semuanya, baik itu tentang Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, Internet, dan beberapa tutorial lainnya lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya telah menonton video ini. Kita jumpa lagi pada tutorial berikutnya. Saya Wahyu Ediandoko mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai berjumpa kembali. NTX Production.
kasih.